Salam sehat buat kita semua, tetap menjaga kesehatan dan selalu mengikuti aturan protokol kesehatan. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 12 MIA. Dan pembelajaran kita kali ini masih berkaitan dengan inti atom, yaitu inti atom yang tidak stabil, dengan judul pembahasan kita adalah mengenai radioaktivitas. Mari kita perhatikan dan ikuti dengan serius. Pertama, kita akan melihat terlebih dahulu biografi singkat penemu daripada radioaktivitas dan unsur radium dan unsur polonium. Ditemukan oleh Maria Sklodowska atau lebih dikenal dengan nama Marie Curie. Kemudian Marie Curie lahir di Warsawa atau Polandia tahun 1867. Dia adalah merupakan wanita pertama penerima hadiah Nobel dalam dua bidang sains yang berbeda. Tahun 1903 dia memperoleh hadiah Nobel dalam bidang studi fisika, dan tahun 1911 dia memperoleh hadiah Nobel untuk bidang sains kimia. Dan pada tahun 1934 dia meninggal dunia dan diyakini karena paparan radioaktif atau radiasi unsur radioaktif yang cukup lama. Kita akan masuk pada inti pembahasan kita, yaitu bagian A mengenai radioaktivitas yang disebut juga dengan peluruhan radioaktif. Radioaktivitas yaitu peristiwa terurainya inti atom tertentu secara spontan yang diikuti dengan pemancaran partikel alfa, pemancaran atau penangkapan partikel beta, atau radiasi gamma. Sinar-sinar yang dipancarkan tersebut disebut sinar radioaktif, sedangkan zat yang memancarkan sinar radioaktif disebut dengan zat radioaktif. Berikutnya kita lihat jenis-jenis sinar dari radioaktif. Yang pertama adalah sinar alfa. Sinar alfa merupakan inti helium yang disimbolkan dengan inti atom 42He. Kemudian partikel alfa bermuatan positif, terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Daya ionisasi paling kuat dari sinar beta dan gamma. Daya ionisasi ini adalah kemampuan sinar alfa untuk melepaskan muatan positif dari atom yang dilaluinya dan selanjutnya diubah menjadi sebuah ion. Kemudian partikel alfa memiliki daya tembus paling lemah. Dan sinar alfa dapat dibelokkan medan listrik maupun medan magnet. Kemudian kita perhatikan bentuk umum reaksi pemancaran sinar alfa. Seperti ini bentuk reaksinya. Ini adalah merupakan inti mula-mula atom sebelum meluruh, memiliki nomor massa A, nomor atomnya Z. Ketika partikel X atau inti atom X meluruh menghasilkan suatu inti yang baru, maka inti yang baru ini nomor massanya adalah nomor massa mula-mula dikurangkan dengan 4, sedangkan nomor atomnya adalah nomor atom mula-mula dikurangkan dengan 2, ditambah dengan pemancaran partikel alfa atau inti helium. Kemudian yang nomor 2 adalah sinar beta. Sinar beta merupakan partikel elektron bermuatan negatif atau positron bermuatan positif. Positron ini singkatan dari elektron positif karena dia bermuatan positif. Selanjutnya daya ionisasi yang lebih kecil dari sinar alfa. Daya tembus yang lebih besar dibanding sinar alfa. Dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Bentuk umum reaksi pemancaran beta adalah seperti ini. Ini inti mula-mula sebelum meluruh. Ketika dihasilkan suatu inti yang baru, maka nomor massanya tidak berubah atau tetap, tetapi nomor atomnya itu bertambah 1 dengan memancarkan sebuah partikel elektron. Yang ketiga adalah sinar gamma. Ini bentuknya, nomor massanya adalah 0, kemudian
nomor atomnya juga sama dengan 0. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik. Daya ionisasi paling lemah. Daya tembus paling besar. Tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan. Nah, di sini kita perhatikan muatan daripada sinar gamma itu sama dengan 0. Bentuk umum reaksi pemancaran sinar gamma. Ini kembali merupakan inti atom sebelum meluruh. Ketika dihasilkan inti atom yang baru, nomor massa yang dihasilkan itu tidak berubah sama dengan nomor massa mula-mula. Begitu juga dengan nomor atomnya tidak berubah sama dengan nomor atom mula-mula ditambah dengan pemancaran sebuah sinar gamma. Keterangan untuk persamaan reaksi untuk sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma ada unsur X dan Y, maka X itu adalah inti induk atau inti mula-mula. Sedangkan Y adalah inti anak atau inti yang dihasilkan. Berikutnya kita akan memperhatikan animasi pembelokan dari sinar-sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma ketika dilewatkan dari daerah medan listrik. Nah, ini merupakan sebuah blok timah dan di dalamnya ada zat radioaktif. Kemudian di antara blok timah ini ditempatkan secara horizontal ada dua lempengan ya. Ini adalah lempengan yang bermuatan negatif, ini adalah lempengan yang bermuatan positif. Kemudian yang ini adalah merupakan lempengan yang dapat menahan laju dari sinar-sinar radioaktif ketika ditembakkan dari blok timah ini. Selanjutnya mari kita perhatikan bagaimana arah pembelokan daripada sinar-sinar radioaktif ketika dipancarkan atau ditembakkan dari blok timah ini. Mari kita perhatikan. Nah, ternyata di sini alfa itu menyimpang mendekati kutub daripada negatif karena dia bermuatan positif. Kemudian beta menyimpang mendekati kutub positif karena dia bermuatan negatif, sedangkan gamma tidak bermuatan maka dia tidak dibelokkan. Kemudian kita perhatikan mengenai daya tembus daripada sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, kita perhatikan yang pertama, ketika sinar alfa ditembakkan dari sumbernya, ternyata kertas, ya ini kertas, itu dapat menahan laju daripada sinar alfa. Sedangkan beta itu dapat menembus daripada kertas dan dapat ditahan lajunya oleh sebuah lempengan dari aluminium. Kemudian kalau kita tembakkan sinar gamma, dia dapat menembus kertas, dapat juga menembus lempengan aluminium, tetapi tidak dapat melewati daripada timah. Artinya, timah ini bisa menahan laju daripada sinar gamma. Inilah perbedaan daya tembus dari sinar-sinar radioaktif alfa, beta, dan gamma. Kemudian kita akan memperhatikan bagaimana peluruhan sinar-sinar radioaktif. Yang pertama kita akan memperhatikan peluruhan daripada sinar alfa. Ini adalah merupakan inti atom yang bersifat radioaktif, di mana ketika dia meluruh, ya, nomor atomnya berkurang 2, nomor massanya berkurang 4. Dan bentuk persamaannya ketika meluruh adalah seperti ini. Ini tadi sudah ada kita tampilkan sebelumnya. Nah, sebagai contoh, inti radium itu akan meluruh dengan memancarkan partikel alfa. Sedangkan untuk peluruhan daripada beta, kita perhatikan di sini memancarkan neutron atau menangkap daripada proton ya, bermuatan positif. Nomor massanya adalah tetap, bentuk persamaannya adalah seperti ini. Nomor atomnya bertambah 1 ya ketika memancarkan elektron.
Nah, contohnya ketika inti thorium berubah menjadi inti atom Pa itu dengan memancarkan satu elektron. Sedangkan untuk pemancaran untuk sinar gamma, ketika inti atom yang bersifat radioaktif memancarkan sinar gamma, hanya tingkat energi daripada inti atom itu yang berubah, tetapi nomor atom dan nomor massa itu adalah tetap. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita bagian B, yaitu mengenai aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif merupakan laju peluruhan inti radioaktif. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan dN per dt sama dengan negatif lambda dikalikan dengan N. Nah, tanda negatif di sini menyatakan bahwa perubahan atau aktivitas dari radioaktif itu selalu berkurang, ya, selalu berkurang. Di mana dN per dt sama dengan laju peluruhan, kemudian lambda sama dengan konstanta peluruhan atau tetapan peluruhan, kemudian N adalah jumlah inti atom pada waktu tertentu. A adalah aktivitas dengan satuan peluruhan per sekon atau sama dengan satuan becquerel disingkat dengan BQ, di mana untuk satuan yang lain daripada aktivitas itu bisa bersatuan Curie atau disingkat dengan CI. 1 CI itu sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel atau BQ. Kemudian menentukan jumlah inti atom pada saat T tertentu. Dari persamaan A sama dengan dN per dt sama dengan negatif lambda dikalikan dengan N, maka persamaan ini bisa kita ubah. N yang ada di ruas kanan kita tarik ke ruas kiri, dan dt yang ada di ruas kiri itu kita kalikan ke ruas kanan, maka bentuknya menjadi dN per N itu akan sama dengan negatif lambda dikalikan dengan delta T. Nah, selanjutnya kedua ruas ini kita integralkan, ya, maka bentuknya adalah seperti ini. Integral dari N0 sampai Nt untuk dN per N itu akan sama dengan negatif integral dari T sama dengan 0 sampai T lambda dikalikan dengan T. Dimana kalau kita integralkan dN per N itu akan sama dengan logaritma natural, ya, ln daripada N. Kemudian jika kita integralkan lambda dikalikan dengan dt, lambda ini konstanta, maka integral daripada dt itu akan sama dengan T. Maka hasil daripada integral kedua ruas itu akan menjadi ln nt dikurang dengan ln n0 akan sama dengan negatif lambda dikalikan dengan t. Atau ln nt per n0 itu akan sama dengan negatif lambda dikalikan dengan t. Maka ln nt per n0 akan sama dengan, ini bentuk ini kalau kita buat menjadi bentuk logaritma natural itu akan sama dengan ln dikali e pangkat negatif lambda dikalikan dengan t. Maka ln di kedua ruas ini saling meniadakan sehingga kita peroleh persamaan nt per n0 sama dengan e di pangkat lambda negatif lambda dikalikan dengan t. Maka nt akan sama dengan n0 dikali e di pangkat lambda negatif lambda dikalikan dengan T. Persamaan ini disebut dengan hukum peluruhan radioaktif. Artinya jumlah atom yang meluruh itu akan menurun. Artinya jumlah atom akhir itu akan berkurang secara eksponensial. Di mana Nt sama dengan jumlah inti pada saat T, N0 sama dengan jumlah inti pada saat T sama dengan 0, dan E adalah merupakan bilangan natural. Kemudian bagian B, kita masuk pada pembahasan waktu paruh yang disimbolkan dengan huruf T kapital. Waktu paruh merupakan waktu yang dibutuhkan suatu unsur untuk meluruh sampai tinggal menjadi setengah dari unsur mula-mula.
Hubungan antara tetapan peluruhan lambda dengan waktu paruh T. Dari persamaan yang sudah kita buat, NT sama dengan N0 dikali E di pangkat negatif lambda dikalikan dengan T. Maka di sini NT-nya kita buat menjadi setengah dari inti mula-mula, berarti setengah N0. Dan waktunya T di sini kita buat menjadi waktu paruh yang kita simbolkan dengan huruf T kapital. Sehingga setengah N0 itu akan sama dengan N0 dikali E pangkat negatif lambda dikalikan dengan T. Ini N0-nya kiri kanan habis. Maka ruas kiri akan sama dengan setengah sama dengan E di pangkat negatif lambda dikalikan dengan T. Atau ln setengah, ini kedua ruas kita buat dalam bentuk logaritma natural. Ln setengah itu akan sama dengan ln dikali E pangkat negatif lambda dikalikan dengan T. Ln setengah akan sama dengan negatif lambda dikalikan dengan T. Maka ln setengah ini sama dengan ln1 dikurang dengan ln2 sama dengan negatif lambda dikalikan dengan T. Di mana logaritma natural 1 itu sama dengan 0. Sehingga 0 dikurang ln2 sama dengan negatif lambda T. Sehingga kita memperoleh lambda sama dengan ln2 dibagikan dengan T. Ini dari kalkulator bisa kita mencari berapa nilai daripada ln2. Itu sama dengan 0,693 ya, dibagikan dengan T. Selanjutnya kita perhatikan hubungan jumlah atom yang tersisa atau NT dengan waktu paruh T. Dari persamaan NT sama dengan N0 dikali E pangkat negatif lambda dikalikan dengan T, di mana lambda yang ada di sini kita gantikan menjadi ln dibagikan dengan waktu paruh. Sehingga NT akan sama dengan N0 dikali E di pangkat negatif ln2 T dibagikan dengan waktu paruh. Di mana E di pangkat negatif ln2 itu sama dengan bernilai setengah. Maka NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per waktu paruh T. Nah, kita perhatikan contoh soal untuk memahami penjelasan pembahasan kita tadi. Soal yang pertama adalah 100 gram unsur X dengan waktu paruh 100 hari meluruh menjadi unsur Y. Pada saat X telah meluruh selama 1 bulan, tentukanlah titik 2, bagian A, jumlah unsur X yang tersisa. B, jumlah unsur Y yang terbentuk. C, tetapan peluruhan. Diketahui dari soal, N0 unsur mula-mula sama dengan 100 gram, waktu paruh T itu sama dengan 10 hari, dan T atau lamanya peluruhan itu sama dengan 1 bulan, kita buat sama dengan 30 hari. Kita masuk pada pembahasan bagian A, yaitu unsur X yang tersisa. Kita bisa menggunakan persamaan yang sudah kita buat tadi, di mana persamaannya adalah NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per waktu paruh. Sehingga NT sama dengan, kita masukkan N0-nya 100 dikali setengah pangkat 30 per 3. Ya, 30 per 3 berarti nanti pangkat dari setengah ini akan sama dengan 10. Maka hasilnya NT akan sama dengan 12,5 gram. Untuk bagian B, unsur Y yang terbentuk, yaitu selisih unsur X mula-mula dengan unsur X yang tersisa. Sehingga unsur Y yang terbentuk sama dengan 100 gram dikurang dengan 12,5 gram, maka unsur Y yang terbentuk akan sama dengan 87,5 gram. Selanjutnya bagian C, tetapan peluruhan. Tetapan peluruhan lambda sama dengan ln2 dibagikan dengan T akan sama dengan 0,693 dibagi 10 sama dengan 0,0693 per hari. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Perhatikan grafik peluruhan unsur radioaktif di bawah ini. Ini grafiknya. Ini grafik hubungan antara jumlah inti ya dengan waktu peluruhan. Jika inti radioaktif mula-mula
10 pangkat 20, tentukanlah bagian A waktu paruh, bagian B konstanta peluruhan, C aktivitas mula-mula. Diketahui dari soal atau dari grafik ini bisa kita perhatikan ya. Untuk T sama dengan 6 sekon, perhatikan ya, untuk T sama dengan 6 sekon, maka jumlah inti atomnya menjadi 1/4 dari jumlah atom mula-mula. Berarti NT itu sama dengan 1/4 dari N0. Sedangkan diketahui jumlah inti mula-mula N0 itu sama dengan 10 pangkat 20. Kita masuk pada pembahasan bagian A, yaitu waktu paruh. Dari persamaan NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat dari T per waktu paruh, maka kita gantikan NT-nya 1/4 N0 sama dengan N0 dikali setengah pangkat 6 per waktu paruh. N0 kiri kanan habis, sehingga dari persamaan ini kita bisa memperoleh nilai daripada waktu paruh T itu sama dengan 3 sekon. Bagian B konstanta peluruhan, yaitu lambda sama dengan 0,693 dibagikan dengan waktu paruh T, maka hasilnya sama dengan 0,693 dibagikan dengan waktu paruh yang sudah kita peroleh tadi, maka konstanta peluruhan itu akan sama dengan 0,231 per sekon. Selanjutnya bagian terakhir yaitu aktivitas mula-mula. Untuk aktivitas mula-mula kita mempergunakan persamaan aktivitas mula-mula A0 itu akan sama dengan lambda dikalikan dengan jumlah atom atau jumlah inti mula-mula. Sehingga A0 akan sama dengan tetapan peluruhan itu sama dengan 0,231 dikalikan dengan inti atom mula-mula sama dengan 10 pangkat 20, maka kita memperoleh hasilnya 231 kali 10 pangkat 17 peluruhan per sekon. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Pesan saya adalah jangan pernah sia-siakan waktu belajarmu dan tetaplah semangat.